Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali pemirsa di MNF TV di segmen KitKat. Kang Imam tanya Kang Tisna. Nah, ya, Kang Imamnya berubah lagi nih, tapi tenang, masih sama-sama Imam ya. Hari ini nih Kang, Ya. sudah berkembang nih berita tentang Ferdinand yang dia nge-tweet di Twitter bahwa ada dua kata yang bermasalah itu ya. Ini Kang, sejak kemarin ya, ini ada hashtag tangkap Ferdinand sudah Udah nembus kayak ayam aja ditangkap ya. Iya, Iya. Tangkap ayam. Ini tangkap Ferdinand ya. tangkap Ferdinand. Jadi beliau ini nge-tweet bahwa quote, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Unquote, kata Ferdinand dalam unggahannya yang dilihat wartawan Selasa malam. Ya. Ferdinand yang beragama Kristen Protestan itu lantas membandingkan dengan Tuhannya yang tidak perlu dibela. Quote, kalau aku sih Allahku luar biasa. Maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Unquote, pungkas Ferdinand dalam tweetannya. Ini saya baca dari pojok 1 ya. Nah, Kang, seperti apa nih hari ini kan kita ketahui juga ini sudah diproses secara hukum ya. Coba untuk tanggapin fakta-fakta. Mungkin gantian nanya ini. Ya. Gimana kalau Kang Imam ya, Ya. membaca tweetnya si Ferdinand ini? Kira-kira senang, gembira, marah, atau sedih gitu? Ya, nggak bisa nih, nggak terima gitu. Nggak terima. Nggak terima. Marah berarti ya? Iyalah. Jadi dia seperti membanding-bandingkan Tuhan. Iya. Yang Sebenarnya kalau sekedar membandingkan mungkin masih gimana gitu ya. Ini ada penghinaan ya. Bener nggak? Kalau dari ini kan kasihan sekali Allahmu ternyata lemah gitu. Iya, ada penghinaan harus di situ. dibela. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengatakan manistug diba walam yagdob fahuwa khimar. Barang siapa dibuat marah, dia nggak marah, dia tuh sama aja kayak keledai gitu. Iya. Artinya orang tuh udah dibikin marah gitu. Ya mungkin dijatuhkan kehormatannya, dihina agamanya. Tapi kemudian dia tidak marah, ya itu sama aja kayak keledai gitu kan. Jadi orang itu nggak ada harga dirinya seperti itu ya. Jadi kalau kemudian Tapi marahnya yang marah karena Allah ya. iya gitu. Jadi kalau kemudian setelah tweetnya Ferdinand ini ada di antara umat Islam yang tidak malah kemudian membela ya. Ini patut ditanya gitu, termasuk golongan keledai atau tidak. Iya. Nah ini untuk umat Islamnya yang di dalam internal umat Islam sendiri begitu. Pertanyaannya kita sudah cukup terganggu nggak dengan adanya tweetan ini gitu? Karena gini Kang Imam, Ferdinand itu kemudian menghapus tweet ini, gitu. Oke. Tweetnya dihapus. Kalau Kang Imam misalkan punya tweet ya, merasa tidak ada masalah, kan nggak perlu dihapus kan? Ya, ya. Iya. Berarti kan dengan dihapus itu kemungkinan besar memang ada masalah. Ya. Jadi mau dibela bagaimanapun dirinya sendiri itu menghapus tweet itu ya, dengan pembela. Tadinya kan mungkin ada dugaan nih, jangan-jangan nanti ada wacana Twitter dibajak lah gitu. Tapi ternyata diakui ya, pembelaannya itu adalah ungkapan hati dia gitu, ungkapan hati dia ya. Tapi saya rasa semua sepakat lah, tidak semua ungkapan hati itu harus dituliskan di sosmed Justru gitu kan, kecerdasan emosional yang berakibat yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan sosial tuh di situ kan. Iya. Apakah kita selamanya boleh mengeluarkan apa yang ada di benak kita langsung, atau kita mau filter dulu gitu. Iya, seperti itu. Nah dia gagal filter nih kayaknya. Iya. Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang ya,
kasus-kasus penistaan agama itu sebelumnya ada penghinaan terhadap Al-Quran ya. Sekarang nih langsung Allah langsung disebut ya seperti itu. Jadi ini sangat menyakitkan hati umat Islam seperti itu ya. Jadi ya kalau mengutip tadi pernyataan Imam Syafi'i ya harusnya sebagai seorang muslim kita harus marah gitu. Bahkan mungkin wajib marah gitu ya, seperti itu. Jadi dosa kalau nggak marah. Ya? Iya. Kemudian memang biasanya itu muncul ungkapan-ungkapan Allah itu tidak perlu dibela, seperti itu. Ya. Tapi anehnya orang-orang ini, ya, kalau junjungannya dihina, gitu, ampun-ampunan tuh marahnya gitu ya. Tapi giliran Allah dihina, gitu, kemudian enteng aja gitu. Allah itu tidak perlu dibela seperti itu. Ya. Nah, padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, dalam surat Muhammad itu ya dinyatakan intan ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah ya, maka Allah akan menolong kalian gitu, dan meneguhkan kedudukan kalian gitu. Jadi dan para ulama di sini juga menjelaskan maksudnya intan surullah, jika kalian menolong Allah ini pada hakikatnya bukan menolong Allah ya, gitu. Sehingga kemudian Allah kok harus ditolong gitu. Ya. Tetapi ini juga istilahnya membantah jika ada yang mengatakan Allah tidak perlu ditolong, Allah tidak perlu dibela. Loh, di Al-Quran itu tulisannya begitu. Intan surullah gitu. Jika kalian menolong, iya, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian ya. Meskipun menolong Allah itu tidak berarti menolong Allah pada hakikatnya. Dalam tafsir Jalalain misalkan dijelaskan dinahu wa rasulahu. Maksudnya menolong Allah itu adalah menolong agama Allah, menolong Rasulullah. Artinya kalau agama Allah itu dinistakan, Rasulullah dihina, ya, maka kita harus menolong, harus membela seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Apalagi ini jelas-jelas disebut Allah langsung gitu, seperti itu, ya. Allah yang maha suci, gitu, yang maha perkasa segala macam ini dihinakan seperti itu. Harusnya kita sebagai umat Islam menunjukkan sikap kita membela agama Allah, karena memang di Al-Quran ada seruannya seperti itu. Kemudian yang menarik lagi dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada ungkapan yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, fa innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya pahala itu ya, dilihat dari jenis amalnya, gitu. Termasuk menolong agama Allah, gitu. Maksudnya apa? Kita nih rakyat biasa, ya, agama kita dihina, ya, Allah dihina. Nah, maka kita menolong agama Allah sesuai dengan jenis amal kita, ya. Kang Imam misalkan aktivis sosmed, ya, maka membela Allah salah satunya dengan membuat postingan di sosmed, ya. Saya misalkan khutbah Jumat, ya, kita bisa sampaikan dalam khutbah Jumat gitu. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Intan surullah ay dinahu wa rasulahu. Gitu. Fa innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya pahala membela agama Allah itu dilihat dari jenis amalnya. Kalau kita sebagai orang biasa seperti itu, tapi kalau orang yang punya wewenang beda. Misalnya Kapolri atau Presiden kan punya wewenang, agamanya dihina misalkan, ya. Atau memang menurut undang-undang ini jelas ini udah masuk penistaan agama, ini udah masuk unsur sara, nanti bisa akan menimbulkan keonaran gitu. Dia punya wewenang di pundaknya, ya. Kalau kemudian berdiam diri, ini tadi fa innal jaza min jinsil amal, berarti dia tidak menggunakan jenis amalnya untuk membela agama Allah seperti itu, gitu. Kalau kita kan nggak bisa nangkep, nggak bisa. Jadi ini tuh amalan ya, kalau kita bereaksi dan melakukan amalan yang didorong dari perasaan kita ingin membela Allah itu
itu amalan yang luhur ya, Iya. tempatnya di Islam. Iya, yang kedua ya harus sesuai dengan jenis amalnya. Semakin tinggi dia punya punya kekuatan gitu, punya wenang, ya harus dia gunakan wenang itu seperti itu. Saya ingat nonton film Spider-Man itu ada ungkapan apa gitu. Jadi semakin besar seorang punya kekuatan berarti semakin besar tanggung jawabnya gitu. Gitu. Ya gitu kan. Jadi kalau ada orang punya kekuasaan kemudian dia tidak gunakan kekuasaannya untuk membela agama Allah, bisa jadi nanti di hari akhir akan ditanya sama Allah gitu. Kamu saat agama kamu dihina kok kamu diem aja? Gitu, seperti itu. Sama kayak gini ya, kayak gini. Misalkan ada seringkali pada saat kaum muslimin khususnya di Palestina misalkan mereka dibombardir oleh Israel ya. Itu kadang ada ulama-ulama yang posisinya itu dekat dengan Palestina. Bahkan ini punya kekuatan militer. Ya. Oh gitu. Milisi di Libanon gitu. Itu apa yang disuruhkan? Ayo kita baca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang dibombardir gitu ya. Nah, padahal dia itu posisinya dekat Palestina, dia punya senjata, ya. Dia juga pernah menghadapi Israel, perang sama Israel pernah itu, ada milisi di Libanon tuh gitu. Tapi giliran saudara sesama Muslim diserang, dia hanya nyuruh baca Al-Fatihah kepada kaum muslimin. Padahal dia itu punya kekuatan untuk membela teman-temannya itu, saudaranya itu, gitu loh, gitu. Ada angkatan bersenjata. Iya, gitu. Jadi ibaratnya gini, di tengah jalan ada ibu-ibu dirampok, ya. Terus ada polisi, misalkan ini polisi ya, misalkan polisi bawa senjata, gitu. Ada ibu-ibu dirampok. Terus dia bilang ke ibu-ibu itu, Bu, tenang aja Bu, saya bantu dengan doa, gitu. Saya Al-Fatihah. Iya, gitu. Iya, doa itu suatu hal yang penting. Tetapi pada saat ada orang dirampok, apalagi dia polisi punya wenang, ya, harusnya digunakan wenangnya, ya kan? Gitu. Ya, dia punya senjata, dia bisa menghentikan perampokan itu, gitu. Jadi kalau kemudian ada orang punya wenang, sekarang ini kondisinya agama Allah dinistakan sedemikian rupa, ya. Harusnya dia gunakan wewenangnya untuk menghentikan. Ya. Jadi specifically siapa nih di kewenangan yang di level mana yang dimaksudkan sama? Kalau di negeri kita banyak, ya kan? Baik dari sisi mungkin kementerian, dari sisi presiden, dari sisi aparat, gitu kan? Banyak yang mereka bisa dengan wewenangnya itu menghentikan penistaan agama yang terjadi di negeri ini supaya tidak berulang-ulang, ya. Karena khawatirnya menular, gitu kan? Kalau kita lihat kan ini berulang terus, ya, dari kasus si MKC itu ya, terus sekarang lagi gitu. Artinya kalau ini terjadi terus ini bahaya, gitu. Bahayanya tadi nanti bisa menimbulkan perpecahan, terutama ya. Kalau yang berwenangnya tidak melakukan apa-apa. Betul, iya. Padahal ini sebenarnya mungkin sebuah investasi ya, di mana kita di negeri muslim mayoritas terbesar di dunia, bahkan kalau orang yang punya wenang itu menunjukkan pembelaannya terhadap Islam, malah itu investasi buat dia, poin buat dia kan, gitu. Buat dia. Jangan kemudian malah berdiam diri gitu. Harusnya menunjukkan sikap yang tegas ya, tapi jangan juga hanya sekedar bahasa sekarang gimmick gitu ya, sekedar prihatin tapi tidak ada aksinya gitu, seperti itu ya. Ya Kang, kalau dulu ini bisa berdampak lumayan besar ya bagi pengujar kebencian ini yang terjadi kepada Pak Ahok dan kasusnya itu yang kita sudah tahu bersama. Beliau menyitir satu ayat saja di dalam Al-Quran, ayat Al-Ma'idah ayat 51 ya. Kemudian ujungnya bisa kepada beliau itu dipenjara gitu. Menurut Kang Tisna nih, kalau dibandingkan dengan kasus yang tadi, apa yang bisa terjadi sama Ferdinand Huta Hayan ini? Iya, kalau menurut saya, kalau flashback ke belakang tadi, kembali ke tadi, harusnya orang-orang punya wenang harus segera
mengambil peranan gitu. Karena kalau tidak, terlalu diulur-ulur, bisa jadi umat ini nanti semakin apa? Semakin marah gitu. Semakin marah. Nah, nanti makanya kan sudah ada di sosmed, sudah ada meme ini apa? Ahok 2 ini udah ada. Nah, sudah ada. Nah, jadi jangan sampai nanti kejadian seperti itu gitu. Nanti nyalahin umat Islam lagi gitu kan. Nah, padahal kan umat Islam menyampaikan pendapatnya itu kan satu hak yang dijamin oleh undang-undang kan gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian tadi orang-orang punya wewenang ini ya, dari jinsil amalnya itu, dari jenis amalnya dia tidak mengambil peranan ya, diulur-ulur, umat ini udah jengkel banget gitu ya. Apalagi sekarang ini Allah langsung yang disebut gitu, nggak main-main gitu. Jadi bisa jadi akan terjadi lagi gitu, maka harus segera ya, harus segera diproses. Kemudian jangan sampai juga prosesnya hanya sekedar hiburan buat umat Islam gitu ya. Sekarang ini kan yang diproses yang lapor ya. Jadi saksi pelapornya jadi yang sudah diproses ini saksi pelapor ya. Jadi yang lapor udah diperiksa gitu ya. Jadi yang lapor gitu. Nah, jangan sampai hanya terhenti sampai situ gitu ya. Oh, gitu. Karena ini kan momennya memang ini ya, nyambung gitu. Setelah Habib Bahar bin Smith ditangkap, kemudian bukan ditangkap ya, ditahan ya. Beliau diperiksa di Polda Bandung, kemudian ditahan ya, TSK, muncul kasus Ferdinand gitu ya. Nah, sehingga banyak para pengamat yang mencoba membandingkan antara kasus Habib Bahar dengan Ferdinand ini gimana nih gitu ya. Nanti kan istilahnya netizen atau umat Islam kan bisa menyorot gitu, melihat gitu. Yang satu TSK langsung ditahan gitu. Nah, ini gimana nih gitu ya. Apakah terus diulur-ulur gitu kan? Nah, jangan sampai nanti umat Islam itu semakin marah karena ini sudah jelas. Diksi yang dipilih itu jelas sekali gitu. Jelas sekali ya. Baca ulang coba ya dan dirasakan benar enggak? Memang itu menyerang sekali. Makanya mungkin yang bersangkutan langsung menghapusnya itu udah tanda-tanda. Dan ini tadi si Ferdinand itu nulis ini setelah Habib Bahar itu ditahan, nah, gitu kan? Habib Bahar ditahan seperti itu. Kemudian dia tidak lama setelah itu muncul tulisan ini seperti mungkin itu. Berkaitan ya. Nah, bisa jadi berkaitan. Bisa jadi berkaitan. Iya. Sedangkan Habib Bahar saja dilaporkan ditahan itu karena 2 prinsip. Yang pertama karena prinsip subjektivitas, bahwa dia itu dikhawatirkan mengulangi gitu. Yang kedua karena dikhawatirkan, yang pertama tadi kan dikhawatirkan dia itu mengulangi tindak perbuatannya, tindak pidananya yang pernah, atau dia kabur. Yang kedua karena dikhawatirkan kabur begitu. Jadi alasan subjektif aja bisa diterapkan ke Habib Bahar. Nah, ini Ferdinand ini kalau memang sudah jelas dia ada barang buktinya, kemudian umat juga mendorong supaya dia bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkannya, lalu tidak terjadi apa-apa, ya kita khawatirkan bisa berujung panjang begitu ya. Iya, betul. So video ini juga akan menjadi bagian. Video ini menjadi bagian bagi ajakan kepada masyarakat dan juga tentunya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan wewenangnya dalam membela agamanya. Ini kesempatannya gitu. Dan kalaupun tidak ingin menyenangkan umat, ya senangkanlah Allah gitu, senangkan pencipta Anda, tempat dari mana asal Anda berada sampai dia jugalah tempat Anda berpulang begitu ya. Kalau tidak dilakukan apapun ya kelewatan aja gitu. Oke, sampai berjumpa di KitKat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.